Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rito, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan. Ya, luar biasa. Ini Pak Rinto IWPI semakin hari semakin panas dan semakin semangat ya. Kali ini kita sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi ya. Kita semua sudah mulai merambah ke Mahkamah Konstitusi karena ini adalah tempat terakhir untuk mencari keadilan ya. Nah, bagaimana nih Pak Rinto? Sudah ada nih kayaknya ya masuk ke Mahkamah Konstitusi dari IWPI. Iya, terima kasih Mas Awan. Nah, ini kita minggu ini juga akan melaksanakan sidang perdana Mas Awan terkait dengan uji materi pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, udah Mas ya. Nah, ini Mas. Nah, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, kenapa Mas kita lakukan uji materi pasal 78 ini? Karena kami dari PT RN Indonesia ini 2 kali kalah sidang Mas. Hmm, Dengan alat bukti yang kami sampaikan di dalam persidangan itu tidak pernah dicantumkan secara utuh atau penuh. Nah, ini Mas. Ini data pendukung kami adalah permohonan JR ke Mahkamah Konstitusi, akta permohonannya adalah nomor 249 garing PUU garing pan.mk garing AP3 garing 12 tahun 2025. Tanggal 8 Desember 2025 dengan kuasa hukum Mas Kavi Permana SH MH. Latar belakangnya adalah sengketa pajak yang dihadapi PT RN Indonesia, Mas. Praktek penerapan pasal 78 pengadilan pajak dalam 2 perkara. Mengapa bukti tidak tercermin dalam putusan menjadi masalah serius? Ini Mas, gambaran hmm, konsentrasi kekuasaan perpajakan dan gejala otoritarianisme perpajakan. Pokok-pokok hmm, permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dampak yang diharapkan bagi wajib pajak ke depan. Ini Mas, siapa PT Indonesia? Ini adalah badan hukum Mas, kami wajib pajak yang hmm. taat administrasi, terlibat dalam kegiatan usaha yang berdampak signifikan secara ekonomi bagi beberapa karyawan kami, Mas Awan, dan bagi ini Mas ya, pemerintah pusat maupun daerah, karena kami bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah mengalami 2 sengketa pajak di pengadilan pajak, menjadi kasus contoh untuk menguji keadilan sistem pengadilan pajak, Mas Awan. Ini Mas ya, perkara pertama diperiksa oleh Majelis 3A, Mas, yaitu diketuai oleh Bapak Juniadi Eko Widodo yang menjadi juga tim transisi, Mas, untuk perpindahan dari pengadilan pajak ke Mahkamah Agung sebelum 31 Desember, Mas Awan. Nah, PT RN Indonesia mengajukan berbagai dokumen, korespondensi, dan alat bukti pendukung. Namun dalam putusan, gugatan dan bukti tidak diuraikan secara lengkap, terutama bukti keterangan ahli. Namun majelis menyatakan telah mempertimbangkan pembuktian. Yang perkara 2 yaitu Majelis 14A, Mas. Diperiksa oleh Ketua Majelisnya Bapak Dudi Wahyudi. Nilai kerugiannya ini 5,14 miliar. Pola serupa, Mas. Uraian penilaian rinci terhadap alat bukti tidak tampak dalam putusan. Nah, alat bukti yang diajukan yaitu keterangan dokumen tertulis, keterangan ahli, dan keterangan saksi, Mas. Dalam putusan, dalam putusan tertulis, tidak semua bukti disebut dan dianalisis satu persatu. Argumen pemohon tidak digambarkan secara memadai. Akibatnya sulit menilai apakah bukti benar-benar dipertimbangkan, Mas. Sulit melakukan kontrol publik dan keyakinan terhadap kualitas putusan. Nah, ini Mas. Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bunyi norma kunci, Mas. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakinan hakim. Ini, Mas. Frase-frase kuncinya, Mas. Nah, masalah utama menurut pemohon, norma tidak mewajibkan pencantuman seluruh alat bukti dalam putusan. Yang kedua, penilaian hukum satu persatu atas setiap bukti. Keyakinan hakim berpotensi dipakai untuk menutupi kekurangnya transparansi penilaian bukti, mengalahkan bukti yang tidak pernah dijelaskan dalam putusan. Nah, ini pengalaman lapangan, Mas, ucapan dari Fiskus, Mas. Pernyataannya mengguncang kepercayaan. Seorang petugas pajak pernah menyampaikan kepada PT RN Indonesia, ini kepada saya sendiri, Mas ya, Fiskusnya, PT RN Indonesia tidak akan menang di pengadilan pajak jika tidak punya koneksi dengan hakim ataupun pegawai di pengadilan pajak, Mas Awan. Ini pernyataan dari Fiskus yang memeriksa kami. Implikasi sosiologis, Mas, mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap independensi pengadilan pajak. Yang kedua, kesan bahwa koneksi lebih menentukan daripada kekuatan bukti. Dalam konteks pasal 78, keyakinan hakim
terasa makin tertutup dan sulit diawasi. Ini Mas, gejala otoritarisme perpajakan, konsentrasi kekuasaan di bidang pajak Mas. Ranah legislasi norma Mas. Dalam Undang-Undang KUP ada sekitar 48 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang PPH ada 46 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang PPN ada 34 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan berperan sebagai kuasi legislatif, Mas. Jadi, karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, untuk merubah undang-undang tadi, Mas Awan, itu Menteri Keuangan tidak usah merubah undang-undangnya, Mas, cukup merubah melalui Peraturan Menteri Keuangan saja, Mas Awan. Ranah eksekutif. Pelaksana dari aturan-aturan undang-undang perpajakan itu adalah Direktorat Jenderal Pajak yang di mana di bawah Menteri Keuangan. Kewenangan besar dalam pemeriksaan pajak, penetapan, dan penagihan pajak, Mas. Ranah yudikatif khusus, pengadilan pajak secara organisasi masih di bawah Kementerian Keuangan hingga 31 Desember 2026, Mas. Jadi masih sampai setahun lagi, Mas Awan. Tahun lebih. Nah, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kesimpulan sementara, Menteri Keuangan berada di 3 orbit sekaligus, Mas. Yaitu pembuat norma, eksekusi melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan lembaga yang mengadili sengketa melalui pengadilan pajak. Risiko munculnya otoritarisme perpajakan wajib pajak sangat lemah posisinya. Mengapa PT Aronen Indonesia merasa tidak adil? Ya, ini Mas, menggugat keputusan Fiskus DJP berdasarkan norma yang sebagian besar disusun lewat PMK oleh Menteri Keuangan, diadil di pengadilan pajak yang secara organisasi masih di bawah Kementerian Keuangan. Di saat yang sama, putusan boleh hanya mengutip keyakinan hakim tanpa kewajiban mengurai dan menilai seluruh bukti secara rinci. Sebenarnya kewajiban menilai seluruh bukti secara rinci ini ada di pasal 84, Mas Awan. Syarat sahnya putusan, tapi gimana kalau mereka melanggar itu, kan gitu, Mas. Kan kita harus melalui PK, kita harus melaporkan hakimnya ke KY, dan itu sangat jarang direspon, Mas Awan. Akibat praktisnya, wajib pajak sulit membuktikan bahwa mereka telah diperlakukan adil. Merasa melawan sistem bukan sekedar melawan keputusan Fiskus. Nah, norma yang diangkat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparsial. Pasal 28 ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kemaslahatan hukum yang adil, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Mengapa pasal 78 bermasalah? Karena membuka ruang putusan tanpa uraian dan penilaian pembuktian yang memadai. Keyakinan hakim tidak dapat diuji oleh publik dan para pihak, bertentangan dengan prinsip due process of law dan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Apa yang diminta ke Mahkamah Konstitusi? Permohonan utama adalah inkonstitusional bersyarat. PT Aronen Indonesia meminta agar pasal 78 pengadilan pajak hanya dianggap konstitusional jika dikemanai. A. Hakim wajib menyatukan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak dalam putusan. B. Hakim wajib menilai dan memberikan pertimbangan hukum atas setiap alat bukti, terutama bukti primer. C. Keyakinan hakim dibentuk setelah seluruh bukti dinilai secara objektif dan terbuka. D. Pengetahuan hakim bersifat subsidiar, tidak boleh menggantikan dan menghapus kewajiban menilai di para pihak. Permohonan alternatif, jika tafsir tidak diterima, memohon agar pasal 78 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dampak yang diharapkan, untuk PT Aronen Indonesia, putusan MK dapat memperbaiki posisi hukum PT Aronen Indonesia dalam sengketa pajak, membuka ruang peninjauan dan koreksi atas putusan-putusan sebelumnya secara hukum acara yang tersedia. Untuk wajib pajak secara keseluruhan, standar baru, putusan pengadilan pajak wajib transparan dalam mengurai dan menilai bukti, meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan pajak, perlindungan hak wajib pajak di hadapan negara, membatasi potensi penyalahgunaan keyakinan hakim tanpa basis pembuktian yang jelas. PT Aronen Indonesia hanya mencari keadilan. PT Aronen Indonesia bukan hanya mencari keadilan untuk dirinya sendiri, Mas. JR ini adalah ikhtiar membenahi struktur keadilan di bidang perpajakan. Dengan harapan setiap wajib pajak yang masuk pengadilan pajak, buktinya dilihat, argumennya didengar, putusannya bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mas Awan. Oke. Jadi PT Arion Indonesia bukannya menghilangkan frasa yang tadi
pertimbangan hakim sendiri ya, tetapi Iya. pengennya itu di belakang gitu ya. Iya, dimaknai setelah seluruh alat bukti itu dipertimbangkan satu persatu, Mas. Sebenarnya itu juga sesuai dengan pasal 84 ayat 1 huruf F. Hmm. Nah, dalam putusan, setiap alat bukti harus dituangkan dan dipertimbangkan. Cuman kan itu kan bisa mereka langgar, Mas. Nanti kan kalau mereka Hmm. langgar, nanti larinya ke PK, peninjauan kembali, dan di PK tidak ada sidang, Mas. Ya, yang Hmm. ujung-ujungnya hakim di PK sekarang ini adalah mantan-mantan orang Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan 99% kita biasanya kalah, Mas Awan. Karena tanpa Hmm. ada sidang yang transparan. Sekarang sidang di pengadilan pajak aja sudah live, sudah direkam di YouTube, itu mereka masih berani Hmm. dalam tanda kutip mengkebiri putusannya sendiri, teman-teman. Padahal mahkota hakim itu adalah pertimbangan putusan, Mas. Jadi Hmm. kalau mereka itu dalam membuat putusan itu menghilangkan alat bukti, otomatis tidak mempertimbangkan alat bukti, jadi mahkotanya patut dipertanyakan, teman-teman. Hmm. Oke, baik Pak. Siap, kita nantikan sidang pertama akan segera dimulai ya. Kita nantikan Iya, nanti bagaimana sidangnya di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Rinto, sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. ya. Makasih, Oke. Pak.